pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Embarkasi besok diterima, setelah itu pemeriksaan kesehatan, kemudian lusa jam 5 subuh itu berangkat menuju Jeddah, Arab Saudi. Partisipasi kita itu bisa meningkat. Yang tadinya kita di Kota Bau-Bau itu cuman 73, sekian persen, yang tidak melampaui dari target nasional kita 77,5. Pendengar selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Calon jemaah haji Bau-Bau yang tergabung dalam kelompok terbang 28 mulai masuk asrama haji Sudiang Makassar. Kirap pemilu 2024 di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pemilih. Inilah Warta Cape Town pagi selengkapnya hari ini Senin 12 Juni 2023 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, calon jemaah haji Bau-Bau yang tergabung dalam kelompok terbang 28 masuk asrama haji Sudiang Makassar. Para jemaah akan diterima panitia penyelenggara ibadah haji 12 Juni pagi. Mengenai hal itu, Waode Nurliani melaporkan. Sejak Minggu 11 Juni pagi, para calon jemaah haji CJH Kota Bau-Bau mulai diberangkatkan menuju embarkasi Makassar. Sebelum berangkat, para CJH melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Agung Bau-Bau. Para tamu Allah tersebut menggunakan pesawat di Bandara Udara Batu Ambari dengan 3 kali penerbangan, mulai pukul 6 pagi, jalur kedua pukul 8 pagi, dan keberangkatan ketiga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. 165 calon jemaah Kota Bau-Bau tergabung dalam kelompok terbang atau Kloter 28. Mereka akan bertolak dari Bandara Udara Sultan Hasanuddin Makassar menuju Jeddah Arab Saudi 13 Juni nanti pada pukul 5 subuh. Kepala Seksi Haji dan Umroh Kemenak Bau-Bau Halking mengungkapkan, setelah tiba di asrama haji Sudiang Makassar, para jemaah akan mengikuti tahapan penerimaan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Makassar. Hari ini kan diterima nanti tanggal 12 jam 8. Hari ini tetap langsung ke embarkasi, jadi tetap nginap di embarkasi. Besok diterima, setelah itu pemeriksaan kesehatan, kemudian lusa jam 5 subuh itu berangkat menuju Jeddah, Arab Saudi. Sebelum berangkat ke Mekah, para calon jemaah haji akan mengikuti rangkaian pemeriksaan kesehatan. 50% dari jemaah Kota Bau-Bau rata-rata berusia lanjut. Jemaah haji Kota Bau-Bau terdiri dari 3 kategori, yakni jemaah tahap pertama sejumlah 165 orang, selanjutnya kategori jemaah cadangan dan tambahan. Sementara itu untuk kategori tersebut masih menunggu konfirmasi selanjutnya setelah ada penetapan manifest dari Kementerian Agama. Untuk mengurangi beban bawaan para jemaah calon haji, sebelumnya 7 Juni lalu Kementerian Agama Kota Bau-Bau telah memberangkatkan barang-barang mereka berupa koper lewat ekspedisi kapal laut. Selepas menunaikan ibadah haji nantinya, barang jemaah juga akan diangkut lewat kapal laut. Wade Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Seluruh calon jemaah haji Kota Bau-Bau dipastikan mengantongi kartu kesehatan. Informasi mengenai hal itu dilaporkan Hairul Mulko. Jadi sudah dideteksi, memang diperiksa kebugarannya, kesehatannya, tensinya, penyakit-penyakit lainnya, ronsen, bahkan sampai ronsen. Seluruh jemaah calon haji Kota Bau-Bau dipastikan telah mengantongi kartu kesehatan jemaah haji atau KKJH. Kartu tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat dan dibagikan kepada masing-masing jemaah sebelum bertolak menuju embarkasi Makassar. Kepada RRI, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Marfia Tahara mengatakan, KKJH tersebut diberikan usai dilakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi seluruh jemaah calon haji. Mengingat ibadah haji merupakan ibadah yang berat yang memerlukan kesiapan tubuh yang sehat dan bugar. Jadi sudah dideteksi, memang diperiksa kebugarannya, kesehatannya, tensinya, penyakit-penyakit lainnya, ronsen, bahkan sampai ronsen diperiksa yang lengkap. Jauh sebelumnya sudah diperiksa. Jadi kalau memang ada penyakit supaya diobati, memang diobati sebelum supaya tidak berat dirasakan di sana. Kalau ada juga penyakit menular diobati supaya tidak menularkan sama jemaah lainnya.
Marfia mengatakan KKJH menjadi hal yang wajib bagi para jemaah karena di dalamnya berisikan riwayat penyakit dari setiap jemaah. Dengan adanya kartu ini akan mempermudah petugas kesehatan haji dalam memantau kondisi kesehatan para jemaah selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Marfia menerangkan meskipun sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan di Kota Bau-Bau, jemaah calon haji juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan di embarkasi. Jenis-jenis penyakitnya sudah ditahu dan sudah diinput di kartu sehat itu semua. Dan pun ada obat-obat juga yang diperiksa sudah yang mau dibawa, obat-obat tertentu yang dikasih yang dia dapat boleh dibawa tapi tercatat di kartu kesehatannya. Tim kesehatan dari Bau-Bau pelepasan akan diserahkan sampai di embarkasi. Embarkasi diserahkan dengan tim kesehatan yang lanjut ke Saudi. Untuk itu, Marfia berharap kepada seluruh jemaah calon haji agar menuruti petunjuk dan arahan dari para petugas haji, khususnya petugas kesehatan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Kirap Pemilu 2024 di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pemilih. Kembali Hairul Mulku menurunkan laporannya. Partisipasi kita itu bisa meningkat. Yang tadinya kita di Kota Bau-Bau itu cuman 73, sekian persen yang tidak Rombongan melampaui kirap pemilu dari 2024 zona 7 dari Provinsi Maluku akhirnya tiba di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kedatangannya disambut meriah jajaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Sulawesi Tenggara, Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse, Forkopimda dan parpol peserta pemilu 2024 berlangsung di kantor KPU Bau-Bau Minggu siang. Ketua KPU Sulawesi Tenggara Asril mengatakan substansi dari kegiatan kirap pemilu 2024 adalah giat mensosialisasikan pemilu secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat. Melalui kirap pemilu yang akan berlangsung selama 7 hari di Kota Bau-Bau sebagai titik kirap pertama di Sulawesi Tenggara akan diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat luas berkaitan dengan agenda pesta demokrasi yang akan berlangsung di tahun 2024 mendatang, meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, Pilpres hingga pemilihan kepala daerah. Kita berharap dengan kegiatan kirap ini, khususnya masyarakat Kota Bau-Bau, ya, yang dilintasi untuk titik pertama kita di Sulawesi Tenggara. Jadi selama 7 hari ini bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau. Itu yang kita harapkan. Sehingga apa? Ke depan itu kita nanti pada tanggal 14 Februari itu partisipasi kita itu bisa meningkat. Yang tadinya kita di Kota Bau-Bau itu cuman 73, sekian persen yang tidak melampaui dari target nasional kita 77,5. Insya Allah ke depan akan kita tingkatkan, minimal kita melampaui dari target nasional yang 77,5% itu. Di tempat yang sama, Ketua KPU Provinsi Maluku Samsul Rifan Kubangun mengatakan kirap pemilu telah berjalan dengan lancar di 6 kabupaten kota di Maluku dan saat ini kirap pemilu dilanjutkan di Sulawesi Tenggara. Keberlanjutan estafet agenda KPU RI dalam mengelilingi Nusantara itu ditandai dengan serat terima pataka, bendera merah putih, bendera KPU, dan bendera 18 partai politik peserta pemilu dari Ketua KPU Kota Ambon kepada Ketua KPU Kota Bau-Bau. Kirap pemilu ini sejatinya adalah silaturahmi kepemiluan. Kita ingin mendekatkan pemilu dengan masyarakat. Kita ingin memperkenalkan peserta pemilu kita. Ada 18 partai politik yang kita harus kenalkan. Kemudian juga kita kenalkan jingle pemilu kita. Kita kenalkan maskot kita, ada Sura dan Sulu. Dan tentu tema pemilu kali ini adalah pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Mewujudkan persatuan dan kesatuan sebagaimana juga deklarasi yang sudah disampaikan tadi. Kami penyelenggara pemilu dan juga pemangku-pemangku kepentingan. Di Sulawesi Tenggara, kirap pemilu akan singgah di 5 daerah, masing-masing Kota Bau-Bau, kemudian lanjut ke Kabupaten Muna, Kota Kendari, Konawe, dan Konawe Utara. Selanjutnya, kirap akan diserah terimakan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Berita yang terakhir.
Lalu lintas ikan pelagis jenis layang dan rumput laut menempati urutan teratas komoditi non-hidup di Kepulauan Buton. Terhitung Januari hingga Mei 2023, lalu lintas perikanan keluar daerah di SKIPM Bau-Bau mencapai jutaan kilogram dengan nilai lebih dari 71 miliar rupiah. Kembali Waode Nurliani melaporkan. Sudah tidak dilakukan lagi hasil laut di wilayah kerja Stasiun Karantina Ikan Pengenalan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan SKIPM Bau-Bau begitu melimpah mulai dari Kepulauan Buton hingga Daratan Muna. Terhitung Januari hingga Mei 2023, lalu lintas perikanan keluar daerah mencapai jutaan kilogram dengan nilai lebih dari 71 miliar. Kepala SKIPM Bau-Bau Yunirawati Wijaya menyebutkan, dari 5 top komoditi non-hidup posisi pertama ditempati ikan pelagis jenis layang dengan frekuensi pengiriman mencapai 270 kali sebanyak 2.844 ton dengan nilai 28 miliar rupiah. Disusul posisi kedua rumput laut, volume pengirimannya mencapai 2.361 ton dengan nilai 18,2 miliar rupiah. Kedua komoditi tersebut lalu lintasnya cukup melimpah di wilayah kerja SKIPM Bau-Bau. Tetap, rumput laut itu adalah primadona Kepulauan Buton. Belum tergantikan dengan yang lain-lain tidak. Dan terus terang rumput lautnya Buton tuh jadi rebutan daerah-daerah lain karena memang kualitasnya yang bagus. Lanjut Yuni, sebelumnya 4 tahun berturut-turut rumput laut menempati posisi teratas sebagai komoditi primadona kategori non-hidup. Menurutnya kualitas rumput laut asal Kepulauan Buton menjadi rebutan daerah lain, sangat berpotensi untuk bisa ekspor ke luar negeri. Yuni menambahkan, selain rumput laut dan layang, posisi ketiga ditempati ikan tongkol dengan volume 1.315 ton, nilainya mencapai 13,3 miliar rupiah. Cakalang mencapai 418 ton dengan nilai 4,7 miliar, dan urutan kelima ikan teri sebanyak 284 ton dengan nilai 8,3 miliar rupiah. Waode Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Calon jemaah haji Bau-Bau yang tergabung dalam kelompok terbang 28 mulai masuk asrama haji Sudiang Makassar. Kirap pemilu 2024 di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pemilih. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan selamat beraktivitas.